Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita masih melanjutkan al-kabair, dosa-dosa besar, supaya kita bisa terhindar dari dosa-dosa tersebut dan menjauhinya. Kemarin sudah sampai dengan ghasyul imam lirra'iyah wa zulmatin lahum. Kebohongan seorang imam terhadap rakyatnya dan berbuat zalim terhadap mereka. Kemarin terakhir. Selanjutnya wal firaru minaz zahaf, serta lari dari medan perang. Dari medan perang untuk prajurit-prajurit. Wal qimar, serta judi. Wasyahadatu zur, menyaksikan kebohongan, saksi dusta. Nah, ini mafia-mafia pengadilan, saksi-saksi yang dadakan, saksi yang dibayar untuk mendapatkan kemenangan. Dosa besar berikutnya adalah syurbul khamr, meminum khamr. Dan segala yang lebih berbahaya daripada khamr, yaitu narkoba yang di zaman Rasulullah belum ada ya, dan lain-lain yang membahayakan kesehatan kita itu dilarang. Wal kibru, sombong, menganggap orang lain lebih rendah atau menganggap kita lebih tinggi. Wal fakhru, arogan. Fakhru itu membanggakan membanggakan keturunan, membanggakan asal muasal ya. Ya. Wal ujub, ada lagi ujub. Kalau ujub itu mana asal itu heran, merasa takjub terhadap kemampuan diri. Jadi mirip-mirip sih. Tapi nanti kalau penelitian lebih jauh, ini semua adalah penyakit hati. Wattihu, tih ini juga sama, artinya sombong. Kalau di kamus tuh artinya takabur. Tapi lebah apanya itu ya? Jadi karena dalam Quran itu ada walla mustakbiran, berpaling, sombong. Berpaling itu mungkin gerak hati. Nah, kalau sombong itu dalam sikap. Wasariqah, serta mencuri, mengambil hak orang lain. Wa qadhful muhsanat, serta menuduh perempuan baik-baik ya, berbuat zina, menuduh zina terhadap perempuan yang baik-baik. Nah, ini 80% dari dosa berzina itu sendiri. Menuduh zina itu dosanya 80%. Ya, karena zina didera 100, kemudian menuduh zina 80 kali. Berarti 80%-nya. Kita tidak boleh sembarang menuduh orang sebelum ada bukti-bukti yang kuat. Wal gulul minal ghanimah. Gulul itu mengambil sebelum dibagi. Ghanimah belum dibagi udah diambil. Ngeduluin ya. Mungkin ini termasuk yang kita perlu perhatikan, kurban. Nah, sebelum ditentukan
sudah diteteli di sate. Itu juga kadang-kadang kita ya, ada orang minta anaknya apa, belum dibagi, sudah diambil. Itu nggak boleh. Jadi harus ditentukan dulu, kalau kita pengen bagi, ya kita ada hak nggak buat kita. Setelah kita tentukan, oh buat saya, buat tetangga, nah, kita beri boleh. Tapi sebelum dibagi, sudah kita ambil, ini namanya hulul, kalau ghanimah ya. Nah kemudian mungkin termasuk di mall, nah, kita sering melihat orang mencicipi sebelum dihalalkan oleh yang punya. Yang punya itu sebenarnya bukan karyawan sih ya. Karyawannya kan hanya bekerja. Kadang-kadang ada anggur, ya salak, duku yang paling banyak. Kadang-kadang bisa setengah kilo tuh. Belinya sekilo, nyicipnya setengah kilo. Memang sih enak, tapi nanti nggak enak di akhiratnya. Allah Maha tahu. Kalau saudara bisa menipu Allah, ya silahkan. Allah Maha tahu. Apapun yang kita telan sebelum halal, kalau tidak halal, itu akan menghambat keterkabulan doa kita. Nah itu yang ngeri ya. Jadi kita doa, kita butuh, minta kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Karena kita suka itu mengkonsumsi yang tidak halal. Ya kita sebisa mungkin ya, kalau kita punya kebiasaan itu tahan tangan kita. Anak-anak kita juga diberi peringatannya, jangan sampai gampang mengambil sebelum mendapat halalnya. Ya bukan di mall aja. Kalau mau nyicipi ngomong dulu, boleh saya cicipi. Jadi jangan datang langsung main kupas saja itu ya. Nah itu nggak boleh. Kemudian wal yaminul gumus, sumpah dusta. Bersumpah tapi dusta. Wah ide banyak ya, makanya sedih kalau melihat koleksi dosa-dosa besar. Kita tidak ada yang bisa betul-betul 100% bersih. Maka itu harus perbanyak amal kebaikan, ditambal ya. Jadi dosa-dosa besar kita ini menganga, harus ditambal. Nah ditambal itulah innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan bisa menghapus keburukan. Nah, kita banyak berbuat baik. Waqatul tariq waqatit turuq. Nah, dan memotong jalan. Memotong jalan ini ada begal. Kita di jalanan nakut-nakutin pejalan kaki, pengguna jalan. Begal kalau makna dalam pidana Islam ini. Memotong jalan. Jadi orang jalannya nggak lancar. Termasuk minta sumbangan. Malak. Saya nggak tahu ini kalau sumbangan masjid di pinggir jalan. Ini hal yang memalukan, terus terang saja. Kalau ada kaya dari Panggung Rawi, maaf, tapi saya harus jelaskan. Jadi menghambat jalan itu tidak boleh. Orang jadi karena nyangkut kadang-kadang jaring itu ke sono. Ya. Jadi mau tidak mau dia berhenti, ya memang nggak ada orang sih. Tapi itu kesannya ngemis gitu, ya. Jadi ngemis dari penduduk yang rata-rata menurut saya gitu, harga kaplingnya lebih mahal dari perumahan kita. Rasanya kita pernah nggak begitu? Masang itu di mana-mana itu. Ya kita alhamdulillah swadana ya. Alhamdulillah. Jadi kehormatan kita tetap terjaga. Wong sugih jangan ngemis gitu, masih orang. Tahu pernah hadir di sana. Wah, karena nggak pernah jadi-jadi itu kan. Masjidnya nggak jadi-jadi. Pondasi mulu dari tahun ke tahun. Nah, digagas begitu.
Tapi kita kan bukan masalah jadi nggak jadi, halal apa enggak, gitu kan? Jadi kalau tumbuh dari yang tidak halal buat apa? Harus orang nyumpain enggak gitu. Oh ini apa sih mengganggu? Gitu enggak. Tapi kalau mereka ikhlas ya nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Apa saja ya, di mana-mana digelar begitu. Untuk masyarakat Cilegon ini nggak pantas begitu. Karena Cilegon itu penduduk yang dari sisi kapitanya cukup kaya. Gitu. Saya miris melihat begitu. Untuk masjid, untuk pesantren ya. Nah selanjutnya waqatu tariq wa zulmu, zalim. Nah, kemudian maksu, nah, itu apa? Malak. Ya. Waqatul mar'i nafsahu, dan bunuh diri. Nah, walaupun yang dibunuh itu diri sendiri, tidak boleh. Ya. Karena diri kita ini bukan milik kita, milik Allah. Mendahului Allah. Wala taqtulu anfusakum. Janganlah kau bunuh dirimu. Innahu bikum rahimah. Karena Allah Maha Pengasih kepadamu. Makanya orang Islam ini karena ada ajaran tidak boleh bunuh diri, dan bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Apa orang yang utang dengan bunuh diri lantas lunas utangnya? Menurut ajaran Islam tidak. Tetap dituntut di akhirat. Makanya angka bunuh diri di negeri-negeri Islam minim. Tapi justru banyak di negara-negara maju. Ya, karena mereka dihadapkan pada kerja. Kerja nggak ada gajinya. Udah ngos-ngosan keringetan banyak. Keringet sampai tegang ning sulit-silit gitu. Sugi mau gitu. Nah itu ngerti. Kata orang pasar. Sugi mau keringet sampai tegang ning silit-silit. Nah ini ya, tapi angka bunuh diri di dunia Islam minim karena ada ajaran larangan bunuh diri. Seberat apapun penderitaan di dunia ini. Dan kita diikat oleh rukun iman yang keenam. Percaya kepada takdir. Baik dan buruknya takdir itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita harus berusaha ya. Nah selanjutnya wa aklul haram, makan yang haram. Nah, termasuk yang sering saya, dan saya juga kadang-kadang terjebak juga. Kadang-kadang kita makan di warung nggak nanya harga, main hantem aja. Kupang udah habis, nanya mahal. Waduh, mahal amat ini. Nah, ini udah habis, dimuntahin nggak mungkin dia terima. Ngojek juga begitu, serot itu. Udah nyampe, ditanya, loh kok mahal amat ya? Harusnya nego sebelumnya. Soal kita mau ngasih, ya terserah nanti. Gitu kan. Ya saya 25, dia pasang harga 20, kemurahan amat, kasih 5.000. Itu nanti. Nah, supaya ikhlas. Makanya ini mazhab Syafi'i. Nah, menurut Imam Syafi'i itu harus ada transaksi dulu, akad dulu. Orang-orang tua suka begitu ya. Kita lihat tuh penjual-penjual yang tua. Setelah kita bayar, terima wade nggih, nah, gitu. Iya, si anunya itu penjualnya. Itu suatu kehormatan saudara, berarti dia ngerti. Terima wade nggih. Takut orang sini nimbang juga harus kita anget akan bela. Dia tahu kan timbangan itu suka error, dia diangetin. Takut dia. Yang ngaji mah gitu. Yang ngaji. Nah, sekarang banyak yang tidak ngaji karena banyak larangan-larangan. Ya, itu kita harus berhati-hati. Karena walaupun kita kurang dalam laba, ya, untungnya kurang, tapi insya Allah di akhiratnya nggak ada tuntutan. Nah, kita harus takut pada Allah. Kemudian apalagi? Aulubsuhu atau mana ini? Ausyurbuhu atau minum yang haram, minuman haram, khamr. Ya. Dan apalagi lah yang sejenis dengan itu. Nah,
Tapi orang-orang modern yang suka jalan-jalan ke luar negeri atau hidup di negara dingin, ada yang bertanya seperti kebiasaan orang Korea, kalau pagi itu minum khamr, sebab mereka niatnya itu untuk menghangatkan tubuh. Boleh enggak? Ya kalau khamr itu betul-betul sesuai dengan definisinya, sedikit atau banyak sama, tidak boleh. Apa enggak ada cara lain untuk menghangatkan? Ya. Umpamanya pakai jahe apa gitu. Apalagi nggak usah pakai air, digigit aja langsung pedes, panas. Bisa nggak begitu? Katanya gitu katanya. Nah kebiasaan orang Korea tuh apa saja dikasih ginseng. Gitu. Masak apa aja ada ginsengnya. Nah itu karena mereka memang butuh kehangatan. Sehingga dia minum khamr. Ya, yang kebiasaan begitu. Tapi saya pernah ketemu dengan seorang yang masuk Islam. Masa lalunya sering ya minum khamr. Dia memberi nasihat kepada saya, tolong kalau bisa jangan pernah sentuh khamr. Akibatnya kayak saya katanya, kena levernya. Nah, saya punya teman juga sama begitu, kena levernya. Waktu dia lagi sering minum, saya nasihatin, jangan Pak, jangan suka minum. Wah, kamu itu, kalau kamu nggak mau minum ya jangan larang orang. Saya bukan ngelarang. Ini yang nyuruh ini, yang melarang ini Tuhan pencipta alam, tidak mungkin bohong. Begitu kena lever, minta maaf apa masalah? Benar apa yang kamu katakan? Ya benar lah Allah. Bukan saya. Itu jangan pernah menyentuh. Kita turuti perintah Allah. Ku anfusakum. Jagalah dirimu. Arti jagalah dirimu termasuk organ dalam tubuhmu. Mahal. Ya, organ tubuh kita mahal. Nggak ada spare partnya. Ya kan? Kalaupun ada, mahal. Umpamanya ginjal kita bermasalah, naudzubillah. Nggak bisa beli di toko kan? Itu pun harus order dulu, lama. Nah, kita lanjutkan. Watashabu, mana ini? Bi ayyi wajhin aw tanawuluhu, atau mengkonsumsi makanan dan minumnya haram dengan cara apapun. Kalau ada restoran halal apa haram, saya langsung datangin kokinya. Ini halal apa haram? Ada babinya enggak? Oh enggak ada. Oh saya tanggung jawab ya. Saya masuk ke dapur. Biasanya begitu. Karena restoran-restoran di Jakarta itu rata-rata sudah tidak mencampur minyak babi. Jadi orang yang non-muslim pun, orang kafir sadar babi itu tidak baik buat kesehatan. Katanya sih begitu. Nah, biasa di restoran kalau kita ragu ya lebih baik jangan. Minum saja atau makan yang jelas halal. Buah-buahan, ya, dan lain sebagainya. Wal hukmu bi ghairi ma anzalallah, serta berhukum dengan bukan yang Allah turunkan, bukan dengan hukum Allah. Berhukum dengan bukan hukum Allah. Nah inilah urusan publik ya. Kita sih setuju-setuju aja, tapi kan membutuhkan kesepakatan. Membutuhkan kesepakatan. Tapi sekarang ini ada semacam anti-Islam, gitu. Ada kebencian pada Islam, sehingga yang berbau-bau Arab ini ya sangat dijauhi. Contohnya tulisannya aja nggak mau gitu. Tulisan halal saja nggak mau. Diputer-puter ke sana kemari. Coba kalau orang Jawa diputer-puter. Contohnya tulis H dibikin kayak muka semar contohnya. Marah orang Jawa. Kalau ada negara lain begitu. Ya kan ada aksara Jawa. Nah, coba ditulis enggak dengan sebenarnya gitu. Kuwer-kuwer gitu. Contohnya, mau nggak? Nah, kita lanjutkan.
Wadiasah, dan tidak cemburuan. Diasa itu faktul ghirah, tidak cemburu. Kita ini harus cemburu, tapi cemburunya jangan melampaui batas. Ya. Biasanya cemburu ini sudah lekat milik perempuan, istri. Istri cemburu itu bagus, sebab dia merasa ada cinta. Nah, maka cinta itu selalu lekat dengan cemburu. Allah cinta kita. Ketika kita duakan Allah, Allah marah, cemburu. Ya, jadi cinta itu pasti mengundang cemburu. Tapi cemburu yang wajar. Kalau kita tidak berbuat dicemburuin, cuekin aja. Sebab itu adalah rasa cinta. Cuekin aja, biarin aja. Nanti juga dia paham sendiri. Jadi jangan dituruti. Kita nurutin terus ya, kita jadi udah tahu cemburunya nggak benar, kita ikutin. Ya tambah nggak benar, diamin aja. Cuek aja. Nah, jadi kalau tidak ada cemburu, itu termasuk dosa besar. Pergi kemana nggak pernah ditanya, pulang jam berapa nggak pernah ditanya. Ya udah, itu berarti dayus, diasah. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya wal kiwadah. Nah, kiwadah itu artinya mucikari. Dia memang nggak berzina, tapi dia memfasilitasi. Itu tidak boleh juga. Jadi sesuatu yang mengarah pada haram, hukumnya haram. Wa tashabbuh rijal bin nisa, dan laki-laki menyerupai perempuan. Menyerupai perempuan. Nah, ini sebabnya itu kebanyakan didikan dari orang tua. Kenapa seseorang menjadi bencong? Laki-laki menjadi bencong. Kenapa? Itu salah satu penyebabnya adalah ulah orang tuanya. Jadi orang tuanya kepengen punya anak perempuan, lahir laki-laki. Ya, mana kamarnya sudah didesain perempuan, dibelikan boneka yang banyak, ya, hordengnya warnanya pink, semua pokoknya diarahkan pada perempuan. Begitu lahir laki-laki, sudah kagok, ya, pakaiannya sudah dibeli buat perempuan, akhirnya dipakaikan juga ke anak yang laki-laki itu. Nah, akhirnya itu lama-lama dia melambai, gemulai. Jadi laki-laki harus diajarkan laki-laki. Ya biasanya kan dilihat dari mainannya, perempuan boneka, laki-laki yang sifatnya teknik. Pesawat lah, mobil lah gitu, laki-laki. Nah, ini kalau laki-laki dikasih boneka, ini lama-lama nanti cenderung dari mainannya aja. Ya. Nah, kita harus mengarahkan ke sana, harus diajarkan laki-laki itu untuk hidup di luar, menahan badai di luar ya, karena dia harus menjadi pemimpin keluarga. Jadi kata orang itu jangan cemen, menderita sedikit tangis. Memang perasa boleh, tapi kita tidak boleh cengeng. Nah, itu harus diajarkan anak-anak. Keras ya, menghadap ombak di luar. Nah, kita lanjutkan. Begitu juga tasyabun nisa birijal. Perempuan meniru laki-laki. Wah, itu sudah lebih banyak lagi. Perempuan meniru laki-laki. Semua profesi yang dilakukan oleh laki-laki, perempuan bisa semua. Jadi sopir truk, sopir bus, wah sudah semuanya. Inilah emansipasi yang didengung-dengungkan di barat. Emansipasi itu puncaknya, keberhasilan emansipasi adalah jika perempuan boleh tidur dengan laki-laki manapun. Itu puncak emansipasi. Jadi kita memang menghargai perempuan, tapi pada batas-batasnya. Ya. Pada batas-batasnya. Jadi tidak boleh melupakan profesinya dan fungsinya sebagai ibu rumah tangga.
Jangan mengingkari kudratnya. Ya kan kebanyakan menikah sih menikah tapi nggak mau melahirkan. Akhirnya mungut anak, akhirnya bermasalah. Kalau kita harus mungut anak, maka kalau perempuan harus dari saudara laki-laki. Kalau kita mau mungut anak, jenis kelaminnya perempuan, carilah dari kerabat laki-laki. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, carilah dari kerabat perempuan. Nanti ketika hidup di rumah kita, ini tidak menghalangi istilahnya kemahraman. Ya, contohnya kita ingin cari yang perempuan, maka cari dari kerabat laki-laki. Jadi kepada suaminya nggak masalah. Ya, jadi jangan sampai dari kerabat perempuan, perempuan dari kerabat perempuan, laki-laki dari kerabat ini salah. Kalau mau dari saudara, nah, kalau dari orang lain juga bermasalah karena kita tidak mengakui adopsi. Islam itu tidak mengakui tabanni, adopsi. Adopsi nanti di kemudian hari akan bermasalah. Ya, karena bukan muhrim. Warishwah, sogokan, suap. Wah, ini juga sama. Yang jujur tidak akan lama. Ya. Yang menghalalkan lama. Sudah bukti bahwa ada riswah, ya itu ada KPK. Kalau masih ada KPK berarti di Indonesia masih ada suap penyuap. Pungutan liar, ya. Wasmu wajhidabah, serta menandai wajah binatang kendaraan, binatang tunggangan. Ya, dikasih tato, digambar-gambar si binatang tuh. Ya, digambar-gambar. Nggak boleh. Wa amalul muhallil wal muhallilah, serta perbuatan muhallil. Muhallil itu adalah orang yang menghalalkan, maknanya. Tapi maksudnya ini dilakukan oleh seseorang terhadap seorang suami yang mentalak 3 istrinya. Ya, seseorang pihak ketiga yang masuk ke rumah tangga seorang suami yang mentalak 3 istrinya. Nah, dia kepengen balik, si suami atau istrinya pengen balik lagi, mereka pengen rujuk lagi, tapi sudah kadung talak 3. Ya, Islam tidak membolehkan, harus diseling orang lain. Maka dia cari temennya, nego. Jangan lama-lama lu ya, seminggu apa, nanti sebulan cerai lagi, nah, biar dia bisa pulang. Nah, orang yang dinego ini namanya muhallil. Ya, nah, kemudian muhallalah, nah, itu yang nyuruh. Nah, ini kedua-duanya terlibat dalam haram. Tidak boleh. Kecuali alamiah. Tidak ada nego. Ya, contohnya tidak ada nego. 2 sahabatnya sama-sama bersahabat, 2 orang bersahabat, sahabatnya menghadapi masalah dengan istrinya. Dia mentalak 3. Dia lihat sahabat ini masih suka. Maka dia masuk ke situ. Dengan kesadaran sendiri dia cerai. Sebulan setelah dia nikah, dia cerai. Supaya sahabatnya bisa nyambung lagi. Nah, ini boleh. Tapi tidak boleh itu tadi. Ada rencana-rencana. Jadi asli. Nah, tapi harus sudah diperlakukan sebagai suami istri. Dalam sebuah hadis, sampai kau mencicipi madunya, dan dia mencicipi madumu. Ini bahasa kiasan dari Rasulullah, sudah berhubungan suami istri. Yang baru ini, tidak boleh hanya untuk aja, skenario ya, hanya untuk, nggak boleh. Jadi harus betul-betul sudah berhubungan suami istri, nah, kemudian mereka bercerai, baru bisa pulang lagi. Itu hati-hati.
Jangan ada di otak kita, ya, tipsnya, sebenci apapun, jangan ada di otak kita menyelesaikan kebencian itu dengan cerai. Jangan. Sudah, pulang dulu kemana, pisah dulu. Jangan menggunakan bahasa cerai, karena boleh jadi lagi benci kita melihat mukanya itu senep. Itu nggak bisa dibohongi. Jangan dilanjutkan, jangan. Udah lagi jengkel, tetap ketemu terus, itu semakin berpijar istilahnya. Nyingkir dulu lah. Nyingkir dulu, ya. Mendinginkan hati. Boleh jadi ditaruh dulu di rumah mertuanya, sampai pulang dulu. Tapi bukan cerai. Saya lagi senep soalnya. Mendinginkan dulu. Nah, setelah dingin, lama-lama ada kangen. Kangen gitu. Itu salah satu tips kenapa seseorang kalau melihat perempuan lain kok kelihatannya cantik ya. Istri saya makin lama makin burem gitu, bagaimana? Salah satu penyebabnya karena sering dilihat. Sering dilihat. Makanya itu kan kalau yang suka berpisah itu kangen. Tapi karena udah kapalan kadang-kadang nggak kangen juga. Ini udah dol berarti. Jadi sering ketemu jadi bosen gitu loh. Nah ini kita harus siasati. Ya udahlah, gitu. Beda tempat gitu kan, nggak ada masalah. Atau sekali-kali kita touring berdua-dua saja seperti dulu sebelum punya anak. Anaknya titipkan dulu ke mertua. Mau apa? Mau berdua. Itu di tempat-tempat yang dulu menggugah romantisme gitu. Kita datangi, nah, supaya itu melekatkan. Nah, kalau itu terlalu lama bosan, ini ya salah satu manajemen untuk menghilangkan bosan ini. Contohnya kita tempe, ada tempe bacem ya, diganti ya, tempe goreng, nanti tempe rebus, ganti lagi tempe bakar, ganti-ganti aja tempe di sate, gitu. Nah, bagaimana? Nah, begitu juga suami istri supaya bisa awet. Supaya awet. Jadi salah satu yang menyebabkan ini, kan ini menyebabkan setan ini selalu mengganggu. Ya. Apabila kita melihat orang lain itu, maka setan berburu itu, untuk memanahkan tipuan. Dia memberikan cover pada perempuan lain itu indah. Indah. Makanya Rasulullah ini yang unik pada Rasulullah, kalau menurut kita bahasa kita dibangor. Rasulullah bangor. Nah, itu bahasa yang nggak enak sebenarnya. Tapi kalau menurut istilah kita bangor. Rasulullah berjalan menuju masjid. Ketika beliau menjumpai perempuan yang bukan istrinya, dia pulang dulu. Menggauli istrinya. Nah, baru hilang setan itu. Sehingga Rasulullah bersabda, kalau kamu di tengah jalan menjumpai perempuan lain dan kamu kepengen, pulang dulu istri. Sebab sama dengan yang dipunyai istrimu. Cuma covernya berbeda. Ya, mesinnya sama. Onderdilnya sama. Itu katanya. Nah, tinggal kita bisa memolesnya. Nah, makanya istri-istri juga harus pandai bersolek untuk suaminya. Ya, udah dibeliin kosmetik, tega-teganya dia berdandan untuk orang lain. Ya kan? Kalau dengan suaminya seadanya, dengan orang lain dandan luar biasa. Nah, ini harus diingatkan. Nanti kalau udah tertarik dengan orang lain, baru dia ya, baru manuver. Nah, ini kesalahan kita, rumah tangga itu begitu. Sebaliknya, kita sebagai suami harus ingat, istri itu bukan budak. Saya udah ingatkan berapa kali. Istri bukan babu. Istri adalah wanita yang kita cintai. Karena kita cinta, kita harus berkorban buat dia. Bantu-bantulah apa yang meringankan pekerjaan dia. Pekerjaan rumah tangga itu bukan ringan, itu berat. Terutama yang masih punya anak kecil kan.
Ya udah nyusuin dia, kan kesedot itu energinya. Dia harus berbagi waktu, jadi 24 jam melek. Ya, suaminya mau tidur enak, malam anaknya bangun dia bangun. Seorang ibu ya, istri kita berat itu. Jadi kita bantulah apa yang kita bisa bantu. Pekerjaan rumah tangga itu tidak mengenal jenis kelamin. Wah, cuci piring kok nehi. Karena sering nonton India. Nggak ada yang pantang, kecuali nyusuin mah nggak bisa. Dia minta susu ya, saya punya susu tapi nggak keluar ya gimana? Jadi terpaksa istri saya. Kalau bisa nyusuin mah gantian. Dan saudara, anehnya Islam mengajarkan yang wajib menyusui justru bapaknya. Nah, baru tahu kan? Yang wajib menyusui bapaknya. Loh kan saya nggak punya susu. Ya maksudnya tanggung jawab. Supaya bayi kita itu mendapat ASI, itu adalah tanggung jawab suami. Jadi artinya, Bapak sekalian, kalau istri kita punya anak, dia menyusui, maka itu jobnya dua. Job sebagai istri, job sebagai ibu susu. Jadi harus ada insentifnya. Karena dia berbagi untuk dirinya dan untuk anak kita. Jangan enak-enakan. Tuh, tuker dengan kaleng berapa tuh? Susu kaleng harganya. Kalau nggak percaya. Ya, sehari berapa kaleng tuh? Nah, itu kira-kira lah. Mungkin seperempatnya dikasih buah, tambahan vitamin. Begitu mestinya. Ya. Atau kita ringankan bebannya. Sehingga dia nyaman. Ini pinter-pinter lah berbagi. Sebab pada akhirnya awet tidaknya sebuah rumah tangga itu semuanya bertumpu kepada kenyamanan. Nah, nyaman atau tidak? Kalau tidak nyaman, secantik apapun pada akhirnya bercerai. Ya, jadi kalau kita berumah tangga seperti itu. Ini semua udah pengalaman lah. Wa ta'alum li ajri dunya, dan mengajar karena motivasinya dunia. Mengajar motivasinya dunia. Kalau saya ngajar di madrasah, mereka membagi honor buat saya terima. Alasannya kenapa? Karena dia ngambil dari anak. Anak murid diambil. Lah mau dikemanain tuh uang? Kalau nggak nyampe ke saya. Gitu kan? Makanya yuk kita hilangkan pungutan. Siswa digratisin, insya Allah saya akan datang. Gak berani dia. Ya, berlomba dengan saya. Yuk. Jangan pungut apapun dari murid demi syiar Islam. Saya juga akan tetap datang. Jadwalkan saya. Gak berani. Gak berani. Nah, kalau Anda mungut, ya saya kebagian lah. Kalau dia mungut, dikemanain uangnya? Terutama kalau menyelenggarakan Isra Mi'raj. Menyelenggarakan Isra Mi'raj itu kan orang sawer. Orang tua melihat anaknya tampil itu seneng luar biasa. Sawer. Nah, itu uangnya ditampung. Dapatnya itu bisa ratusan juta. Ratusan juta itu. Jadi di balik penyelenggaraan hari besar Islam ada sesuatu. Kemarin ceritanya dibagi. Yang datang dari pagi, selisihnya sedikit doang dengan saya. Mas Arif dapatnya berapa? Duh, saya bilang, belum tak buka-buka acan. Tuh lihat. Saya kacoknya sedikit, padahal saya dari pagi. Nah inilah, kalau niatnya begitu, mah ya hitung-hitungannya susah lah. Ya angguran saya nggak datang tapi dapat. Karena saya nggak tega gitu. Ngelihat ya, betapa orang sawer itu. Ya Allah.
Rasulullah mendapat wahyu dari Allah, menerima sholat itu kan sampai disawer-sawer. Ya Allah, saya ngenes gitu. Ya maksud saya kalau bangga dengan anak, jangan ada gitu-gituan lah. Disawer itu kadang-kadang ditimpuk. Jadi kayaknya martabatnya rendah amat. Diperlakukan seperti itu. Saya merasa begitu. Ya nggak tahu guru-guru yang lain ya. Satu saat mereka bawa anak merokok pisan, maki nama saya. Kamu sudah merusak masa depan anakmu. Ini bukan anak saya, anakmu. Tapi jangan pernah memberi contoh merokok di depan anakmu. Ya kalau bisa nggak di depan anak juga nggak merokok. Tapi kalau nggak bisa namanya kebelet ya. Namanya kebelet. Singkirkan dulu, jangan kelihatan anakmu. Sebab santri-santri itu saya sudah mengalami. Saya kan nahdiin. Dari kecil udah merokok. Di pesantren-pesantren. Nah ini karena contoh dari ustadz sama kiainya. Ya saya ngajar aja begitu kan. Ustadznya ngomong. Arab dawa atau cendek. Gurunya masuk kelas sudah begitu. Keterangannya mau luas, mau sempit. Ya yang luas lah, Ustadz. Ari luas mah telung bungkus. Ini gimana ini? Bisa begini. Jadi rokoknya gentong. Kasihlah patungan 3. Lari dulu teman. Ke warung. 3 ditumpuk. Nah, luas ini. Iki luas. Kalau dikasih 1, keterangannya cuma 1/3. Coba sampai begitu. Nah ini contoh yang tidak baik menurut saya. Kita lanjutkan. Wal istima' 'alan nas. Nah, apalagi nih yang wakitmanul ilmi, serta menyembunyikan ilmu. Nah, ini tidak boleh ya. Seorang guru menyembunyikan ilmu. Nah, jadi harus store. Harus sampaikan. Wa adamut tanazzuh minal baul, serta tidak bersih dalam baul, kencing. Nah, Bapak-bapak harus tahu, saran saya, banyak para ahli menyatakan kalau kita kencing usahakan celananya dilepas. Celananya dilepas. Kalau celananya nggak dilepas, kita cebok pasti kecepretan tuh si pakaian. Dilepas. Ya memang harus aman dari CCTV ya. Takutnya ada kamera tersembunyi. Kalau di ruang-ruang umum, banyak dimanfaatkan orang kan. Nah itu. Jadi kalau sampai dalam kondisi celana tidak dilepas kita cebok, dan pakaian yang kita pakai ini akan buat sholat, ini akan kecepretan. Cepretan najis. Ya usahakan gitu. Ya kalau bisa ya. Kalau nggak bisa ya namanya terpaksa. Nah ini ada penghuni kubur yang disiksa, didengar oleh Rasulullah. Salah satunya itu adalah kurang resik dalam soal ini. Selanjutnya, wat takdzib bil qadar, tidak percaya kepada takdir. Nah ini juga perlu tuntunan Bapak sekalian, karena salah satu akhlak kita kepada Allah itu adalah ridha wal qabul bil maqadir. Ya, ridha, rela serta menerima takdir. Takdirnya ada 2, ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Ya. Jadi ada yang takdir bil aqdar, ridha wal qabul bil aqdar, ridha dan nerima takdir. Ada yang mulaimah, ada yang mu'limah. Takdir itu ada yang membuat kita nyaman. Contohnya, Rasulullah menyatakan, la yazalun nas bi khair ma'ajalul fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang dia menyegerakan berbuka puasa. Sebenarnya nggak usah disuruh juga, soal berbuka pasti cepat. Ya kan? Tapi disuruh pisan, lah kemanyangan kata orang sih. Nggak disuruh juga udah buru-buru, ya. Nah, disuruh pisan dan mendapat pahala lebih besar. Jadi kalau sudah waktunya berbuka, kita menganggap saya sakti lah, nanti aja. Itu justru nggak dapat pahala. Buka dulu, berbuka dulu, walaupun dengan seteguk air.
Kita udah posisi haus, lapar, disuruh cepet. Ya, jadi itu berpahala. Nah, itu. Kemudian juga wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kamu menggauli istrimu adalah sedekah. Sahabat-sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang namanya sedekah, pahala itu tentu biasanya ada perjuangan. Ya. Tapi mengapa kok menggauli istri dapat sedekah?" Nah, ini terheran-heran. Wong enak kok dapat sedekah. Ya iyalah. Jadi nggak selalu yang susah dapat pahala itu. Ya, sehingga istri-istri diingatkan, "Bu, sedekah enggak?" Gitu. Apalagi di bulan Ramadan. Coba saudara perhatikan. Nggak ada perintah di ayat-ayat puasa kecuali perintah menggauli istri. Coba kita perhatikan ya. Ayat puasa nih, surat Al-Baqarah 183 sampai 187. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Itu bukan perintah, cuma diwajibkan begitu saja. Menggunakan kata kerja pasif. Ya. Dan perintah takwa memang ada. Takwa kan umum. Tapi nanti ada ayat begini. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Dihalalkan untuk kalian di malam puasa menggauli istrimu. Nah, kalau puasa kan siang, dari subuh sampai maghrib. Tapi dari maghrib sampai subuh itu namanya lail. Hunna libasul lakum. Mereka adalah pakaianmu, wa antum libasul lahunna. Bla 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 terus. Nah, Allah akhirnya mengatakan fal'ana. Maka sekarang basyiruhunna. Gaulilah mereka. Jadi bulan puasa itu sunnah. Berpahala besar itu. Ya, jangan dilewatkan itu. Jangan dilewatkan. Fal'ana, maka sekarang no. Gaulilah istrimu, itu perintah dari Allah. Kata perintah itu. Ya ini yang jarang dibahas. Fal'ana, no. Bukan nanti lagi, sekarang. Tapi malamnya. Nah, kita lanjut. Ini untuk yang ngerti aja, nggak ngerti ya udah susah lah. Mau dijelaskan. Itu perintah. Ya. Wal istima' alan nas, dan nguping. Salah satu dosa besar adalah nguping. Nguping tahu kan? Ya, ada orang ngomong di kuping. Orang yang ngomong ini belum tentu ridha. Di kuping. Nah, itu. Kepo ya. Fi asrarihim, dalam mendengar asrar, rahasia-rahasia. Wal khianat, serta khianat, kalau diamanati berkhianat. Wah, masih banyak lagi. Nah, nanti kita lanjutin ya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita melanjutkan tafsir juz amma. Kali ini surat yang terakhir, surat An-Nas. Jadi kalau surat An-Nas ini tafsirnya sudah kita bahas, maka kita sudah belajar tafsir 4 jilid. Nggak terasa ya? Nah, tapi masih ada yang lain materinya. Saya kan sudah sampaikan bahwa buku ini diktat. Diktat ini berjumlah 28 begini. Dengan 7 materi 1 level. Yap, level 7 sampai 4 level. 4. Ini didedikasikan oleh ulama ini berkumpul, jumlah referensinya banyak sekali. Ini bukan buku, satu buku, bukan. Ya, contohnya ini untuk tafsir. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 14 referensi menjadi satu buku ini.
Nah, ini dipersembahkan untuk kaum muslimin yang sudah dewasa tapi belum memahami Islam. Ya, maksudnya mu'alaf lah. Mu'alaf. Udah gede tapi belum ngerti materi-materi Islam ini apa. Maka ulama memberikan rekomendasi 7 pelajaran. 7 itu ada tafsir, hadis, akidah, syariah, akhlak, sejarah 6, yang ke-7 bahasa Arab. Bahasa Arab saya belum sampaikan dari awal, karena mungkin yang sudah belajar aja tambah lama tambah mengecil. Saudara mungkin mumet, makanya saya nggak diajarin. Tapi yang ini nih, ini tafsirin sudah selesai. Nah, ini surat terakhir. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, ini perintah dari Allah, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Wa huwa subhanahu rabbun nas, yaitu Allah. Ya, karena Allah itu adalah Tuhan manusia dan Tuhan semua selain manusia. Ya Tuhan manusia, Tuhan malaikat, Tuhan jin, Tuhan langit dan bumi, ya, Tuhan matahari, Tuhan bulan, Tuhan semuanya. Malikin nas, rajanya manusia. Wa huwal malik al-hakim al-mutasarrif. Karena Allah pada akhirnya kerajaannya tidak pernah runtuh. Kerajaannya tidak pernah berakhir. Kalau raja-raja kan ada matinya. Ya, jangankan rakyat biasa, raja pun pada waktu tertentu dia akan mati. Ilahin nas, Tuhan manusia. Ay ma'luhu, artinya diibadati. Alladzi laul ibadah hubban wa ta'ziman. Tuhan yang diibadati ini bukan berhala. Ya, kalau orang berhala itu patuh pada berhala karena dia takut. Tapi orang menuhankan Allah itu bukan karena takut, cinta. Nah, ya, jadi falsafahnya cinta. Duna kulla syai siwahu fahadhi salah satu sifatin min sifati Rabb. Sehingga 3 sifat ini, Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, dan Allah sebagai uluhiyah, sebagai Allah. Kalau di ayat ini, surat ini, Malik dibacanya pendek. Ya, jadi kalau Malikin Nas, Malik dengan ma pendek artinya raja. Kalau yang di surat Al-Fatihah, Malik, ma-nya dibaca panjang, jangan keliru. Maliki yaumiddin. Kalau ini ma-nya pendek, Malikin Nas. Apa bedanya Malik dengan Malik? Malik artinya pemilik. Malik itu pemilik, isim fa'il. Kalau ini raja. Malik, ma pendek dijamakkan muluk. Ya. Kalau Malik, ma-nya panjang dijamakkan malikun. Beda ya. Wal isti'adza bi rabbi al malak al ilah yasalimu an tastadira min sifatillahi subhanahu wa ta'ala bihi ma yadfa'u syarr amatan wa syarri waswasil khannas. Kesimpulannya ya. Kalau maknanya kan sudah tahu. Maknanya saya manain dulu. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas. Al khannas, khannas ini mulur mungkret. Jadi setan itu, Bapak sekalian, dia punya sifat mulur mungkret. Kalau kita berani, mungkret dia. Kalau kita takut, melar dia. Jadi setan itu mulur mungkret. Bisa menjelma sekecil-kecilnya sampai masuk ke aliran darah. Tapi dia juga bisa membesar sebesar-besar. Nah, ketika kita ingat Allah, dia mungkret.
Ketika kita lalai, dia menguasai kita. Nah inilah setan. Ya. Kalau kita lagi marah, dia besar, ngomporin, ayo, jangan kalah. Terus, hantem, balas. Tapi kita ketika ingat, ya Allah, saya lagi mendapat gangguan. Astagfirullah. Lari dia. Setan tuh, sifatnya begitu. Nah, kita harus paham. Alladzi yuwaswis, yang senantiasa memberikan was-was fi sudurin nas, ke dalam hati manusia. Setan itu minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Bentuknya sama dengan warna, ya. Putih contohnya. Kan nggak ada putih berdiri sendiri. Putih nggak bisa berdiri sendiri, adanya tembok putih, papan tulis putih, keramik putih. Nah setan begitu. Dua yang dia bisa masuki, jin dan manusia. Jadi kita nggak pernah melihat setan belongkotan. Ya, yang kita lihat adalah manusia yang dimasuki setan. Bisa jadi istri kita, bisa jadi anak kita, merasuki mereka. Jadi yang kita lihat adalah fisik. Maka kita harus hati-hati kalau ada pengaruh-pengaruh di sekitar kita nggak benar, wah ini bisikan setan. Kita nggak boleh memberi julukan ya, kamu setan ya, nggak boleh. Padahal kita tahu lagi kerasukan ya, karena dia membisiki yang nggak benar kepada kita. Wah kesetanan ini, anak saya lagi kesetanan. Udah jangan ngomong, kamu setan ya? Jangan. Itu anak kita, karena dia lagi dirasuki. Maka kita ingatkan, istighfar. Setannya akan lari. Nah sekarang ini, Bapak sekalian, Ramadan, setannya sedang dibelenggu. Istilahnya dua kesebelasan lawan, semuanya diikat. Diborgol semua. Ya, terus kita suruh menendang bola, masa nggak masuk sih? Wong kipernya lagi dibelenggu. Keliwatan amat, sehingga promo untuk Ramadan ini jor-joran. Ya, kalau bisa tolong tongkrongin tuh 10 malam terakhir. Kita kan suka alasan, ya Allah, mana bisa, saya kan kerja, saya anu lah, ngantuk sudah. Ya udahlah, yang ganjil aja. Kan berkurang jadi separoh 5 hari. Waduh, kalau 5 hari kebanyakan saya anu. Ya udah ya kalau gitu tanggal 27 aja. Ya kan? Waduh, saya lagi pas jadwal lagi yang. Ya udah kalau begitu ikut taraweh dah. Barang siapa yang ikut qiyamul lail bersama imam, tidak pulang sebelum imamnya pulang, maka dia sama dengan menegakkan malam semuanya. Nah, kemudian kita alasan lagi, waduh nggak bisa, ini keliwatan. Sebab itu, setan sudah dibelenggu, masa nggak gol-gol acak? Ya, nggak bisa 1 jam, 2 jam, 1 detik dah, pas lagi Lailatul Qadar dapat. Makanya dirancanglah itikaf. Kalau kita itikaf, kita batal, sanksinya apa? Nggak ada. Sanksinya nggak ada. Tapi ditentukan, batalnya itikaf ini. Kalau saya batal, sengaja batal, apa sanksinya? Nggak ada. Cuma bedanya, Anda sudah mencederai, mengkhianati diri sendiri. Janji-janji sendiri, melanggar sendiri. Makanya jangan janji kalau nggak bisa menepati. Contohnya Pak Dadang sanggup berapa lama 10 malam terakhir mau nongkrong di masjid. 10 saya semua. Nah itu kalau sudah ngomong harus ditepati. Nah kalau bakalnya nggak janji ya lumayan lah, sejam-sejam lah. Nah berarti sejam-sejam. Jadi janji pada diri kita. Tapi diminta oleh Allah sih 355 hari dalam setahun. Masa sih nggak bisa? 10 hari ya, bersama aku. Katanya kamu cinta aku. Biasanya kan kita cinta sesuatu kan kita pengen ngobrol berduaan aja.
Kenapa giliran kepada Allah menjauh? Nah, ini Allah bertanya. Nah, apa kesimpulan? Sekarang saya bacakan kesimpulan. Satu, umumu rubiyatillah likulil khalqi. Allah menjadi Tuhan semua. Bukan Tuhan manusia saja, Tuhan semua. Tapi mengapa Allah di ayat ini menyebut manusia? Karena manusia adalah makhluk terbaik. Ya, Allah sudah menempatkan manusia sebagai manajer bumi. Mau hitam mau putih, bumi saya serahkan padamu. Mau banjir, mau gunung meletus, kamu tolong dirancang supaya bisa selamat. Pasti aku bekali ilmu supaya bisa mengevakuasi diri kemana-kemana. Dan kebanyakan musibah yang diterima oleh kita, itu ulah kita. Wa fasatil barru wal bahru bima kasabat aydin nas. Darat dan laut rusak karena ulah manusia. Kenapa manusia perang? Manusia perang itu karena segumpal darah. Segumpal darah itu dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah itu baik, seluruh jasadnya baik. Itulah hati. Kenapa orang perang? Karena dengki. Karena urusan dengki, pengen menang. Ya, pengen menang. Ini saya pengen menguasai. Akhirnya mereka berlomba senjata, korban berjatuhan. Itu karena segumpal darah. Yang kedua, annal waswas takunu minal jin wa takunu min bani Adam. Waswas itu sumbernya bisa dari jin, tidak terlihat oleh kita, bisa juga dari manusia. Ya, waswas itu. Jadi yang bisa membuat kita ini diprovokasi, ya manusia. Tapi sesungguhnya dalam diri manusia waktu itu ada setan. Yang ketiga, hadis suwaru salas, al-ikhlas wan nas wal falak, wal falak wan nas, karena Nabi idza awa ila firasyi nafatha fi kaffihi. 3 surat yang kita bacakan yaitu surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, sunnahnya dibaca setiap banda salat ya, untuk zikir. Dibaca sekali satu. Tapi kalau mau tidur diulang-ulang, ditiupkan ke tangan ya, apa isinya? Rasulullah kalau mau tidur dia menyatukan telapak tangan lalu dia membaca 3 surat diusapkan ke seluruh tubuhnya, diulang sampai 3 kali. Itu sunnahnya. Demikian kesimpulan surat 114 merupakan akhir dari surat dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sampai di sini? Silakan. Ya. Ya. Kemudian cukup dengan doa dengan dari kiai maupun dari ulama. Harus lebih banyak yang banyak juga. Ini menurut ada suatu profesor ya mengatakan bahwa doanya tidak bakal dikabul. Padahal di jemaah di situ kan tidak semuanya orang ini apa yang rusak gitu. Ada pasti yang benar. Apakah memang benar itu tidak bakal diterima? Ya, kenapa nggak diterima itu kenapa? Ya karena pemimpinnya pemimpin bohong. Pemimpin bohong itu mengadakan acara apa untuk kebaikan suatu negara supaya makmur. Ambillah ya ulama. Nah itu ada mengatakan bahwa tidak bakal doa tidak terima. Ya, doa diterima apa enggak ini harus memenuhi syarat diterimanya doa. Ya, apa ada pelanggaran enggak terhadap doa tersebut? Kan? Betapa jahatnya seseorang kalau dia berdoa dengan tulus bisa diterima. Tapi persoalannya ada nggak pelanggaran terhadap ketentuan diterimanya doa? Ada nggak? Itu yang kita tidak tahu isi doanya benar apa enggak contohnya ya. Itu. Memang dalam surat 8 ayat 25 Allah menyebutkan wattaqu fitnah, takutlah olehmu fitnah. Allati la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antaramu saja. Jadi kalau orang yang tidak zalim bergaul dengan orang zalim, nanti kita ke bawah. Kalau musibah turun, itu ke bawah. Karena itu
kita sebagai orang-orang yang insya Allah benar, orang saleh, jangan minta kepada Allah turun musibah. Karena kalau musibah turun itu tidak pandang orang. Ya, satu saat Rasulullah menjelaskan, semua orang ketika turun musibah akan kena dampaknya. Nah, Aisyah menyela, ya Rasulullah, kalau orang pasar nggak tahu apa-apa, ada orang yang nggak berbuat, masa kena musibah? Ya, mereka akan kena. Karena kalau fitnah turun, itu tidak pandang orang. Nah, karena itu kita jangan sekali-kali, semoga kena azab. Jangan suka begitu. Kalau kena azab, kita kena. Ya, betapapun hancurnya seorang pemimpin, brengsek, kurang ajar pokoknya. Kita jangan minta pada Allah turunkan azab. Kalau azab turun, kita juga kena, yang berdoa juga kena. Karena kita satu ruang dengan dia. Nah, kita yang benar gimana? Ya kita doakan supaya tobat. Supaya pemimpin kita sadar, kembali ke jalan yang benar. Itu Pak. Yang benar itu begitu. Jadi kita nggak bisa memastikan apakah doa itu diterima atau tidak, karena itu bukan wilayah kita. Yang penting kita berusaha mengkonsumsi yang halal, jujur ya. Nah kalau belum diterima, kita tetap husnudzan. Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, kajian pagi ini. Semoga Allah melipat gandakan pahala dalam bermajlis kita hari ini. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah mencerahkan masa depan putra-putri kita, anak cucu kita, menjadikan mereka menjadi generasi yang penuh berkah, salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.